Ya pemirsa, untuk memperdalam informasi mengenai Ruhyatul Hilal dalam menentukan 1 Ramadan 1446 Hijriah, kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio TV One pada sore hari ini. Yang pertama ada Profesor Tono Saksono yang merupakan pakar ilmu falak. Assalamualaikum Prof. Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga bergabung melalui sambungan Zoom sudah ada Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Selamat sore, Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik. Terima kasih sudah bergabung di TV One melalui sambungan Zoom maupun juga sudah hadir di studio. Tapi sebelum kita memulai untuk bagaimana membahas penentuan Ramadan kali ini, pemirsa, kita akan pantau terlebih dahulu bagaimana kemudian ini persiapan yang sudah berlangsung untuk memantau hilal di Makassar. Sudah ada rekan kami di sana, Firda, yang akan melaporkannya untuk Anda. Assalamualaikum, selamat sore Firda. Seperti apa kemudian ini suasana pemantauan hilal di lokasi Anda saat ini? Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Tiara Rahab dan juga pemirsa. Pemantauan hilal di Kota Makassar ini dilakukan di lantai 4 parkiran Delft Apartemen yang ada di kawasan Center Point of Indonesia. Persiapan ini telah dilakukan sejak pukul 15.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kemenak Sulsel kemudian sudah mempersiapkan beberapa alat begitu untuk melakukan pemantauan hilal ini. Dipilihnya tempat ini pemirsa karena memang sangat representatif begitu, pemantau akan lebih mudah untuk melihat matahari terbenam nantinya. Kemudian juga dari Kemenak Sulsel ini mengatakan berdasarkan rapat koordinasi dengan BMKG serta Badan Hisab dan Ruqyat, posisi hilal di Makassar saat pemantauan ini berpotensi tidak terlihat, tapi Kemenak Sulsel ini tetap akan melakukan pemantauan hilal untuk mengetahui pasti posisi hilal di Makassar. Dan untuk mengetahui pemirsa bagaimana proses ini berlangsung, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan R. Jamroni, merupakan perwakilan dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Selamat siang Pak Jamroni. Selamat siang Mbak. Pak, bisa dijelaskan Pak ini persiapannya sudah sampai mana untuk melakukan pemantauan hilal di Kota Makassar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini tanggal 28 Februari 2025 kami dari BMKG wilayah 4 Makassar bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan bersiap mengadakan pengamatan Ruhyatul Hilal dari atas gedung parkir apartemen Delft Center Point of Indonesia. Dari kami membawa 1 buah teropong jenis fiction untuk pengamatan di sore hari ini, yaitu pengamatan hilal. Untuk hari ini Pak, kira-kira Makassar memang apakah berpotensi hilalnya tidak terlihat melihat cuaca hari ini seperti apa Pak? Kalau cuaca berdasarkan perakiran cuaca hari ini mendung, tapi kalau kita lihat sampai sore ini masih cukup baik dan awan di lokasi pengamatan terlihat masih cukup baik. Jadi dengan nanti kita punya waktu sekitar kurang lebih 18 menit untuk pengamatan, yaitu tenggelamnya matahari di jam 18.21, kemudian disusul tenggelamnya bulan di 18.39, kurang lebih 18 menit. Itu saat pengamatannya, mudah-mudahan awan atau cuaca masih cukup baik seperti ini. Potensi untuk terlihatnya hilal di Kota Makassar ini seperti apa Pak? Potensi terlihat sebetulnya ada, tinggal nanti kondisi alamnya seperti itu. Kadang-kadang memang cuaca berubah cukup cepat ya. Jadi kita masih berharap bisa mengamati dengan peralatan yang ada saat ini. Jika nantinya Pak hilal ini tidak terlihat dipengaruhi oleh cuaca, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BMKG kemudian juga Kemenak Sulsel? Jadi dari BMKG kita ada pengamatan mulai dari Merauke sampai ke Sabang di Aceh. Berdasarkan kondisi lintang bujurnya memang di kami misalnya sudut elongasi yang belum terpenuhi masih bernilai 4,03 derajat. Tapi di Sabang sudah 6,4, itu sudah terpenuhi. Jadi misalnya kami tidak melihat, kami akan melaporkan tidak melihat. Tapi di tempat-tempat lain mudah-mudahan terlihat. Kalau sudah ada bukti bahwa ada yang melihat, nanti dilaporkan kepada Kementerian Agama untuk disampaikan pada sidang isbat malam hari ini.
Terima kasih Pak Jamrudi, bisa dilanjutkan untuk melakukan pemantauan hilalnya. Ya pemirsa, pemantauan hilal di Kota Makassar ini akan terus berlanjut, di mana matahari terbenam ini pada pukul 18.21 waktu Indonesia bagian tengah, di mana di jam itulah nanti bisa ditentukan apakah hilal ini dapat terlihat dari Kota Makassar, tepatnya di tempat saya menggambarkan saat ini. Demikian Tiara, kembali ke Jakarta. Baik, tentu nanti kita akan pantau bersama-sama ya bagaimana kemudian ini situasi dan juga hasil di sana pada pukul 18.21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih Firda melaporkan langsung dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Dan diskusi kita berkaitan dengan seperti apa kemudian ini metode yang digunakan pada penentuan 1 Ramadan 1446 Hijriah akan kita lakukan pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang tadi sudah saya perkenalkan untuk Anda. Mungkin saya akan ke Prof. Tono terlebih dahulu. Prof. Tono, kalau kita berbicara mengenai metode penentuan 1 Ramadan dengan menggunakan ilmu falak begitu ya, ini seperti apa? Karena mungkin orang awam ini belum mengetahui bagaimana apa yang dilakukan dalam metode tersebut, karena yang sering diperdengarkan, yang sering diketahui ini adalah melalui Ruhyatul Hilal begitu ya. Nah, ini seperti apa, Prof? Ya, kalau saya mewakili Muhammadiyah ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu memang sudah murni perhitungan. Perhitungan astronomi. Jadi kita sudah tidak lagi melakukan Ruhyatul Hilal. Murni semuanya adalah hasil perhitungan astronomi, dan itu kita bisa jamin dan kita bisa verifikasi dengan data-data yang sudah tersedia di seluruh medium astronomi yang ada di dunia gitu. Cara-caranya atau mungkin standarnya ini seperti apa, Prof? Karena kita ketahui mungkin beberapa kali ya dalam penentuan 1 Syawal ataupun juga Ramadan ini kerap kali berbeda dengan mungkin metode-metode lainnya begitu. Nah, caranya seperti apa dan juga apa yang menyebabkan perbedaan ini, Prof. Tono? Pada dasarnya sebetulnya kalau bagi kami di Muhammadiyah, asal sudah terjadi ijtima, itu sudah, karena ijtima itu adalah titik nol dari perpindahan antara bulan lama dan ke bulan baru. Nah, itu sesuai dengan, jadi dasar syariah yang paling kuat itu adalah yang menurut kami adalah Yasin 39. Pada Yasin 39 itu disebutkan bahwa pada akhir manzilah itu adalah fase bulan, bagian yang tersinari oleh bagian bulan yang tersinari oleh sinar matahari, di fase yang terakhir itu berbentuk urjunil qadim. Urjunil qadim itu adalah kalau dia berbentuknya seperti ini, tangkai palm yang melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah. Itu artinya mataharinya itu masih di atas. Karena yang tersinari adalah begini, ya. Jadi mataharinya masih di atas. Nah, manzilah terakhir ini berakhir ketika ijtima. Ijtima itu adalah, jadi, nah di situ disebutkan di ayat 40-nya, dalam kedudukan seperti ini, tidaklah matahari dapat mengejar bulan. Itu di ayat Yasin 40-nya. Jadi artinya ketika matahari mengejar bulan itulah fase terakhir, itu fase terakhir. Berakhir. Fase terakhirnya berakhir. Ya. Setelah itu, matahari kan melewati. Nah ini langsung, inilah hilal. Nah, jadi itu sudah jelas terlihat begitu ya. Kelihatan ataupun tidak kelihatan itulah hilal. Oh baik. Itu persoalannya. Nah sekarang tentu saja persoalannya kemudian ada saudara-saudara yang mengatakan bahwa harus kelihatan. Oke, kalau begitu, tapi menurut itu tidak sesuai dengan Yasin 3940 tadi itu. Karena menurut 3940 pada manzilah terakhir itu berbentuk urjunil qadim. Mohon maaf Prof. Tono, saya potong sebentar karena ini